Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi masih tentang persamaan diferensial homogen ya. Jadi kali ini kita bahas untuk soal nomor 2. Jadi perhatikan soalnya. Sebagai soal yang nomor 2 yaitu x pangkat 3 ditambah dengan y pangkat 3 dx ya. Lalu ditambah dengan 3xy kuadrat. Jadi 3xy kuadrat dy. Nah, ini dia sama dengan 0. Oke. Nah, untuk soal nomor 2 ini, jadi perhatikan untuk soal nomor 2 ini, merupakan salah satu persamaan diferensial homogen ya. Jadi dalam hal ini untuk x pangkat 3 ditambah y pangkat 3 merupakan fungsi m ya, jadi fungsi mx, y, dan untuk 3x y kuadrat itu merupakan fungsi n ya. Nah, sekarang sebelum kita tentukan penyelesaiannya terlebih dahulu kita akan menguji apakah persamaan diferensial ini itu merupakan fungsi homogen merupakan fungsi homogen atau apakah dia termasuk persamaan diferensial homogen atau bukan ya. Jadi kita uji yang pertama untuk M. Jadi sesuai dengan metode sebelumnya yaitu MTX, TY. Oke. Nah, selanjutnya berdasarkan rumus M yaitu X pangkat 3 ditambah Y pangkat 3, X-nya kita kalikan dengan T. Jadi di sini menjadi TX pangkat 3. Lalu ditambah dengan Y pangkat 3, Y-nya kita kalikan pula dengan T. Jadi di sini TY pangkat 3. Oke. Nah, sekarang bentuk ini kita sederhanakan. TX pangkat 3 itu hasilnya adalah T pangkat 3, X pangkat 3. Kemudian untuk TY pangkat 3 hasilnya adalah T pangkat 3, Y pangkat 3. Nah, kemudian perhatikan karena setiap bentuk itu memuat T pangkat 3, maka kita faktorkan ya. Kita keluarkan T pangkat 3. Jadi di sini T pangkat 3 dikali X pangkat 3 ditambah dengan Y pangkat 3. Oke. Nah, selanjutnya perhatikan untuk bagian X pangkat 3 ditambah Y pangkat 3 dia merupakan rumus daripada MX, Y, yaitu M ya. Sehingga untuk bentuk itu dapat kita ganti menjadi, dari sini T pangkat 3, untuk bagian dalam kurung kita dapat ganti menjadi MX, Y. Oke. Nah, selanjutnya perhatikan di sini karena MTX, TY dia sama dengan T pangkat 3 dikali MX, Y, itu artinya bahwa M itu merupakan fungsi homogen berderajat 3 ya. Jadi dia merupakan fungsi homogen berderajat 3 karena pangkat daripada T pangkat 3. Oke. Nah, selanjutnya kita uji untuk fungsi yang kedua yaitu N ya. Jadi di sini NTX, TY. Nah, untuk rumus NX, Y dia dirumuskan seperti ini, yaitu 3X dikali dengan Y kuadrat. Berarti untuk NTX, T, jadi X-nya kita kali dengan T, berarti hasilnya dia adalah 3 dikali TX, kemudian Y-nya juga kita kali dengan T. Karena dikuadratkan berarti di sini TY kuadrat ya, jadi perhatikan perubahannya. Nah, selanjutnya perhatikan karena pada bagian ini terdapat T pangkat 1, pada bagian ini terdapat T kuadrat, sehingga untuk bentuk itu dapat kita satukan menjadi 3 ya, jadi 3T pangkat 3. Selanjutnya terdapat X kemudian dikali dengan Y kuadrat. Nah, perhatikan bentuk ini dapat kita tulis menjadi, jadi kita pisahkan T pangkat 3 dari bentuk yang lain. Jadi T dikali 3X Y pangkat 2. Nah, selanjutnya perhatikan untuk 3x y pangkat 2 itu merupakan rumus daripada nx, y, sehingga bentuk ini dia menjadi t pangkat 3 dikali dengan nx, y. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa n itu juga merupakan fungsi homogen berderajat 3 ya. Jadi keduanya merupakan fungsi homogen berderajat 3. Nah, karena keduanya terpenuhi seperti ini, yaitu fungsi homogen berderajat 3, maka persamaan diferensial yang diberikan itu merupakan PD. Dia merupakan persamaan diferensial homogen. Oke. Jadi terpenuhi ya. Jadi ini merupakan persamaan diferensial homogen. Nah, selanjutnya kita akan menentukan penyelesaiannya. Perhatikan. Di sini dapat kita misalkan, jadi kita menggunakan pemisalan bahwa Y itu sama dengan UX ya. Jadi tujuan dengan apa? Dengan pemisalan seperti ini, maka persamaan diferensial yang diberikan ini itu akan kita reduksi menjadi persamaan diferensial variabel terpisah ya. Nah, untuk Y sama dengan U kali X itu kita peroleh bahwa
dy sama dengan u dikalikan dengan dx ditambah x dikalikan dengan du. Ya, jadi bentuk dy-nya seperti ini, bahwa dy sama dengan u dx ditambah x du. Nah, sekarang kedua bentuk ini, ya, kita substitusi pada soal, ya. Jadi y-nya kita ganti dengan ux, sehingga soalnya x pangkat 3 ditambah y pangkat 3, y-nya kita ganti dengan ux, maka hasilnya adalah u pangkat 3 dikali dengan x pangkat 3, ya. Jadi masing-masing kita pangkat 3 kan. Lalu dikali dengan dx. Selanjutnya bagian yang kedua yaitu 3x dikali dengan y kuadrat. Berarti hasilnya dia adalah u kuadrat x kuadrat, ya, karena y-nya adalah u kali x, ya. Nah, selanjutnya untuk dy sendiri itu kita ganti dengan u dikali dx ditambah x dikalikan dengan du, ya, sesuai dengan bentuk ini, sesuai dengan bentuk tersebut. Nah, ini dia sama dengan 0. Oke. Nah, selanjutnya perhatikan, karena di sini kita memiliki dua bentuk dx, maka kedua bentuk itu kita satukan, ya. Jadi terlebih dahulu kita tuliskan bagian yang pertama ini, yaitu x pangkat 3 ditambah u pangkat 3 x pangkat 3, ya. Lalu di sini dx. Kemudian untuk bentuk ini kita kalikan ke bagian ini dengan ke bagian ini, ya. Jadi yang pertama, perhatikan untuk bagian ini itu sama saja jika kita tulis, karena di sini ada x pangkat 1, di sini terdapat x pangkat 2, maka dia hasilnya adalah x pangkat 3. Berarti bentuk itu dia 3x pangkat 3 u kuadrat. Kita kali masuk ke sini, berarti hasilnya dia adalah 3, jadi x-nya berpangkat 3. Karena terdapat u pangkat 2 dengan u pangkat 1, berarti jika dikalikan pangkatnya kita jumlahkan. Berarti di sini u pangkat 3, ya, lalu dikalikan dengan dx. Selanjutnya bentuk ini kita kalikan ke bagian ini, ya. Karena pada bagian itu terdapat x pangkat 1, maka dia hasilnya adalah, jadi di sini ditambah 3x pangkat 4, ya. Jadi sudah x pangkat 4, lalu u kuadrat. Jadi u-nya tidak berubah, u kuadrat, lalu di sini du. Nah, ini dia sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang kita satukan untuk bagian yang memuat dx, ya. Jadi perhatikan, karena di sini kita memiliki bentuk yang sejenis, u pangkat 3 x pangkat 3 dengan bentuk ini tuh sejenis, ya. Jadi hanya urutannya yang berbeda, tapi itu sejenis, sehingga bentuk itu dapat kita jumlahkan. Jadi hasilnya adalah x pangkat 3 ditambah u pangkat 3 x pangkat 3 ditambah 3 kali x pangkat 3 u pangkat 3. Di hasilnya adalah 4 kali u pangkat 3 dikali dengan x pangkat 3. Oke, lalu di sini dx. Kemudian untuk bagian yang kedua tetap kita tulis. Jadi 3x pangkat 4 lalu dikali dengan u kuadrat du. Nah, ini dia sama dengan 0, ya. Nah, selanjutnya bagian yang pertama ini, karena di sini bentuknya dia satu antara x dan y, antara x dengan u, maka kita pisahkan kedua bentuk itu, ya. Jadi kita pisahkan antara parabol x dengan parabol u. Nah, perhatikan, karena di sini terdapat x pangkat 3 pada bagian ini juga, maka x-nya yang kita keluarkan. Sehingga hasilnya adalah 1 ditambah 4u pangkat 3, x-nya pangkat 3-nya kita keluarkan, ya, di x pangkat 3, lalu dx, kemudian ditambah dengan 3x pangkat 4 dikali dengan u kuadrat du. Nah, ini dia hasilnya sama dengan 0, ya. Nah, selanjutnya perhatikan, karena pada bagian ini dx, maka bentuk yang memuat u parabol u itu perlu kita hilangkan, ya. Begitupun pada bentuk yang kedua di sini du, maka bagian yang memuat x itu kita hilangkan, ya. Jadi caranya, masing-masing ruas dari bentuk ini, ya, dari masing-masing ruas dari bentuk ini itu kita bagi dengan bentuk yang perlu dihilangkan. Dalam hal ini yang pertama adalah 1 ditambah u pangkat 3. Bentuk yang kedua yang perlu dihilangkan adalah x pangkat 4. Berarti di sini dikali dengan x pangkat 4, ya. Jadi masing-masing ruas dari bentuk yang terakhir ini kita bagi dengan ini. Ya, kita bagi dengan itu. Jadi untuk bentuk yang pertama yang memuat dx, kita bagi dengan ini, maka 1 ditambah 4u pangkat 3 itu dapat kita coret. Jadi yang tersisa adalah x pangkat 3 per x pangkat 4. X pangkat 3 per x pangkat 4 itu sama saja dengan 1 per x, ya. Jadi kita sederhanakan seperti itu. Lalu dikali dengan dx, kemudian ditambah. Nah, untuk bentuk yang kedua ini kita bagi lagi dengan ini, berarti untuk x pangkat 4-nya kita coret. Berarti yang tersisa adalah 3u kuadrat per 1 ditambah 4u pangkat 3. Lalu di sini du.
ya. Nah, ini dia sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang perhatikan bentuk yang terakhir ini merupakan apa namanya? Merupakan persamaan diferensial variabel terpisah. Jadi pada bentuk ini antara fungsi x dikalikan dengan dx, pada bentuk ini antara fungsi u dikalikan dengan du, ya. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan hasil yang seperti ini, kemudian masing-masing ruas kita integralkan. Jadi kita integralkan masing-masing ruas, ya. Nah, sebagai hasil integral yang pertama, jadi kita lanjutkan pada bagian atas. Sebagai hasil integral yang pertama yaitu integral 1/x dx itu dia sama dengan ln x, ya, lalu ditambah. Nah, untuk bentuk yang kedua perhatikan penyebutnya ini 1 ditambah 4 dikali U pangkat 3. Itu ketika diturunkan maka dia hasilnya adalah 12 U pangkat 2, ya. Jadi, nah sekarang sebagai turunan ini, sebagai turunan dari penyebut ini, ya, itu bandingkan dengan pembilang, yaitu dia 3U kuadrat. Kita bandingkan dengan 12U kuadrat. Nah, perhatikan bahwa keduanya itu hanya berbeda pada koefisiennya saja. Ada koefisien 3 dan ada koefisien 12. Nah, jika seperti itu, maka bentuk integral ini dapat kita selesaikan, di mana hasilnya adalah bentuk logaritma natural atau ln, ya. Jadi caranya kita arahkan agar pembilang itu merupakan turunan daripada penyebut, ya. Jadi karena turunan daripada penyebutnya adalah 12x pangkat 2, maka pembilangnya ini, ya, kita kalikan karena di sini sudah terdapat 3, berarti agar 12 berarti kita perlu kalikan dengan 4, ya. Jadi pada bentuk itu 3 kita kalikan 4 berarti hasilnya dia adalah 12. Jadi ingat kita kalikan dengan 4 sehingga menghasilkan 12. Nah, karena kita kalikan dengan 4, maka pada bagian sebelum integral kita kali dengan 1/4, ya, agar tidak merubah nilai dari bentuk integral yang sebelumnya. Seperti itu, ya. Nah, sekarang kita tuliskan hasilnya, jadi sini 1/4. Nah, karena penyebut di sini ketika diturunkan hasilnya adalah pembilang, ya, di mana penyebut secara keseluruhan dia berpangkat 1, maka hasil daripada integral bagian yang kedua ini dia adalah merupakan ln daripada penyebut. Dalam hal ini ln 1 ditambah 4U pangkat 3, ya. Jadi seperti itu sehingga kita menghasilkan hasil integral berupa logaritma natural. Nah, ini dia sama dengan integral 0. Integral 0 sendiri dia adalah C. Nah, inilah penyelesaian umum daripada persamaan diferensial tersebut. Selanjutnya kita kembalikan dalam variabel x, y. Di sini masih terdapat variabel u, kita kembalikan dalam variabel x, y. Nah, kembali ke pemisalan bahwa y sama dengan u dikali x. Nah, berdasarkan pemisalan itu berarti kita dapat hubungan bahwa u sama dengan y per x, ya. Jadi kita peroleh hubungan bahwa u sama dengan y per x. Nah, untuk u sama dengan y per x kita substitusi ke hasil akhir. Berarti di sini ln x ditambah 1/4 dikali dengan ln 1 ditambah 4U pangkat 3. Berarti 4Y pangkat 3 per, jadi U-nya kita ganti dengan Y per X. Karena di pangkat 3 kan, berarti masing-masing kita pangkat 3 kan, ya. Lalu ini dia sama dengan C. Oke. Nah, inilah penyelesaian umum, ya, daripada persamaan diferensial tersebut, di mana bentuknya kita peroleh secara implisit.